Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz yang saya cintai karena Allah, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada ilah kecuali Ia. Kepadanya kita bersyukur, taat, tunduk, patuh sebagai tanda ketaatan kita, perwujudan kita sebagai seorang muslim. Semoga nikmat ibadah senantiasa kita rasakan dan kita istiqomah melakukannya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mulk mulai ayat 25 sampai 26. 25 sampai 27. Kita akan baca terlebih dahulu ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
الصادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون سيئت وجوه الذين كفروا وقيل Allahumma rahmatullah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, janji ini. Janji yang dimaksud di sini adalah azab. Ya, mereka menantang. So, kalau kami salah, kalau kami kafir, katanya mau diazab. Kapan kami diazab? In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ini kepada para penyeru, kepada para nabi, para rasul, mereka menantang seperti itu. Qul, katakanlah, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu indallah, di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya ana aku nadhirun mubin, hanya pemberi peringatan yang jelas. Ya, urusan azab, urusan siksa itu bukan urusan kita. Kita mah hanya memberi peringatan. Falamma ra'au, maka ketika mereka melihat zulfatan, zulfa itu azab yang sudah sangat dekat. Ya. Si'at wujuhul ladzina kafaru, si'at menjadi muram, menjadi buruk. Wujuh, wajah-wajah alladzina kafaru, orang kafir. Wa qila, dan dikatakan hada ini alladzi kuntum bihi tad'un, yang kalian dahulu mengaku-ngaku tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Tiga ayat ini jika kita perhatikan kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya mengingatkan jati diri kita itu siapa. Kita diciptakan oleh Allah. Kita itu makhluk, bukan khalik. Yang namanya makhluk, ya, pasti banyak kelemahan, banyak kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sama kepada seluruh manusia, yaitu tiga hal. Apa itu? Pertama, as-sam'u, pendengaran. Yang kedua, al-basaru, penglihatan. Yang ketiga, afidah, hati. Ya, apakah tiga ini dimaksimalkan atau tidak? Ya, tiga hal ini bukan salah satunya, tapi menjadi tiga kesatuan. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa, ya, hanya sekedar mengandalkan pendengaran, hanya sekedar mengandalkan penglihatan. Tidak. Apa yang kita dengar harus kita verifikasi, benar nggak? Ya, kita lihat nggak, sehingga kita yakin bahwa itu adalah kebenaran. Kita yakin bahwa itu adalah kesalahan. Nah, itu gunakan itu. Kemudian yang ketiga, gunakan hati kita, hati dan akal kita gunakan untuk apa? Untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Ya. Ayat yang ke-35, ke-25, ya,
Ini merupakan tanggapan dari orang-orang kafir terhadap apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, dan begitu pula semua orang yang mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul di dalam dakwahnya. Di antara sikap-sikap orang-orang kafir itu adalah bukannya mendengar malah menantang, bukannya mendengar dan taat, tapi malah menantang. Apa tantangannya? Ayo, katanya mau diturunin azab, ayo apa? Kalaupun di dunia tidak diturunkan azab, maka ketahuilah azab itu pasti akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Kapan? Nanti di akhirat. Jikapun tidak di dunia, Allah akan berikan kepada mereka di akhirat. Kita baca dulu tafsirnya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أي متى يكون الحشر والجزاء. Kapan adanya al-hasyru? Al-hasyru itu dikumpulkan seluruh manusia, wal jazaa, dan dibalas lil hisab, untuk dihisab. Kapan manusia dibangkitkan? Kapan manusia dikumpulkan? Katanya ada yaumul ba'tsi, katanya ada yaumul hasyri, katanya ada yaumul hisab, katanya ada yaumul jazaa. Kapan itu? Nanti di akhirat. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به, yang telah dijanjikan kepada kami tentang hal itu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Bima tukhbiruna, atas apa yang kalian beritakan kepada kami, bihi, dengan hal itu, min maji'is sa'ah wal hasyr, bahwa akan datang yaumul qiyamah dan yaumul hasyr, dibangkitkan kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza istihza'un minhum, ini adalah bentuk pelecehan dari mereka. Kalau bahasa kita tuh ngenyek, kamu dibilangin malah ngenyek kayak begitu. Nah, gitu ya. Logikanya apa? Logikanya begini orang-orang. Lah, masa iya orang udah mati bisa hidup lagi? Masa iya ada alam setelah alam dunia? Padahal sebenarnya gampang. Kalau kita mau memahami bahwa yaumul ba'tsi itu ada, gampang sebenarnya. Apa itu? Saya tanya, Ustaz tanya sekarang. Sebelum kita ke dunia, apakah kita ada atau tidak? Ada atau tidak? Sebelum kita lahir ke dunia, kita ada atau tidak? Ada. Di mana di rahim? Betul nggak? Nah, pertanyaannya, sebelum di rahim, kita ada nggak? Nggak ada. Wujud kita nggak ada. Iya kan? Nah, yang tadinya ada saja menjadi ada bagi Allah mudah, apalagi yang tadinya sudah ada kemudian tiada akan diadakan lagi. Bagaimana caranya? Itu ada tulang benulangnya. Bala qadirina ala an nusawwiya banan. Gampang bagi Allah. Yang tadinya kita saja tidak ada menjadi ada di alam dunia, mudah bagi Allah. Apalagi yang tadinya pernah ada kemudian Allah akan adakan lagi. Yang tidak ada saja mudah Allah adakan, apalagi yang pernah ada untuk diadakan. Paham? Gampang tuh memahami yaumul ba'ts. Sekarang yang kedua, yaumul hisab. Kok ada hari pembalasan? Iya, harus ada hari pembalasan. Masa iya saya yang tidak pernah mencicipi narkoba sama dengan orang narkoba mati aja?
Ya, masa iya saya yang tidak pernah berzina sama nanti di akhirat dengan orang yang berzina? Pasti beda. Masa para koruptor itu yang triliunan dengan saya yang tidak pernah korupsi sama apa ini? Kalau kayak begitu Allah tidak adil loh. Ya, maka untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala harus ada yaumul hisab, hari pembalasan. Yang melakukan kebaikan diberikan balasan dengan kebaikan, dan yang melakukan kejahatan dosa diberikan balasan siksa. Adil tuh. Jadi yaumul hisab itu untuk menegakkan keadilan. Ya, karena terkadang ya kalau di dunia untuk menegakkan keadilan itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena MA dan MK-nya sudah dikuasai. Kalau MK mahkamah kata, kalau MA mahkamah adik. Itu jadi ke situ ya. Permainan hukum sangat mudah dilakukan oleh manusia. Tapi nanti Allah ya tidak akan pun bisa dipermainkan. Qul innamal ilmu 'indallah. Ayat qila qul lahum ya Muhammad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ilmu وعلم وقت قيام الساعة ووقت العذاب عند الله تعالى. Ilmu waktu qiyam sa'ah, ilmu waktu tentang kiamat dan waktu azab inda Allah itu hanya pada Allah. La ya'lamuhu ghairuhu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ilmu itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ilmu huduri, yang kedua disebut dengan ilmu husuli. Ilmu huduri itu adalah ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita tanpa kita berusaha. Yang kedua ada ilmu husuli. Husuli itu adalah ilmu yang kita dapatkan dengan cara kita belajar. Ya, membaca, menganalisa, melakukan penelitian, riset, diulang-ulang segala macam sehingga kita tahu, kita paham. Nah, yang kedua ini namanya ilmu apa? Ilmu husuli. Pertanyaannya, mau ilmu husuli atau ilmu huduri? Ya dua-duanya pasti ada. Tapi ingat, ilmu huduri itu lebih tinggi. Bagaimana cara mendapatkan keduanya? Kalau ilmu huduri belajar, kalau ilmu huduri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mana dalilnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satunya di dalam hadis Imam Al-Bukhari ada, dan ini dicantumkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyahnya, salah satu hadis yang menjelaskan mungkin siapa yang mendekatkanku dengan kewajiban, ya, dan setelah itu dia mengerjakan yang nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Man ada di waliyin dan bil harbi, yang itu hadisnya. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku telah izinkan kepadanya untuk diperangi oleh Allah. Oh, jadi wali Allah. Ya. Jadi wali Allah itu gimana caranya? Gampang ternyata jadi wali Allah. Ya. Jaga yang wajib, laksanakan yang sunnah. Ya. Maka Allah, ya, maka ketika dia mendengar, maka Allah yang akan menjadi pendengaran. Ya, dia melihat, Allah akan jadi penglihatannya. Ini bukan manunggaling kaulah gusti, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu huduri. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama yang lain dengan ilmu laduni, ilmu waihibah, ilmu mukasyafah, ilmu apa lagi? Firasat, ya. Ilmu laduni, ilmu muwaihibah, ilmu mukasyafah, ilmu firasat, itu sama sebenarnya. Intinya hasil dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin antum meningkatkan keimanan, ketakwaan,
amal-amal kebaikan, maka ya berbahagialah antum. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada antum ilmu yang disebut dengan ilmu huduri. Ya. Semoga kita mendapatkan itu ya. Kemudian wa inna ma ana nadhirun mubin ai wa ma ana illa rasulun. Aku itu adalah rasul yang memberikan peringatan. Ukhawwifukum azab Allah imtithalan li amrihi. Ukhawwifukum, aku berikan informasi tentang azab itu agar kalian takut terhadap azab Allah, ya. Imtithalan li amrihi, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi tugas Nabi dan Rasul itu menyampaikan, memberikan peringatan. Mau taat mau tidak itu bukan urusan Nabi, bukan urusan Rasul. Sebagaimana kita sebagai guru, sebagaimana kita sebagai orang tua, ya. Innama anta munzir, lasta alaihim bimusaytir. Kita itu hanya sebatas mengingatkan kepada santri sama. Ya, kan ada orang tua yang begini, gimana sih pesantren 3 tahun anak saya kok nggak ada bekasnya? Gimana sih Ustaz, anak saya pesantren 6 tahun kok nggak ada bekasnya? Saya bilang, saya hanya sekedar ngajak. Dia mau berubah mau tidak, ya terserah dirinya. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada agama, mau begini mau begitu segala macam, ya terserah masing-masing. Tapi harus diperhatikan oleh kita semuanya. Orang yang mendapatkan hidayah itu ketika mendengarkan ilmu, ketika mendengarkan peringatan, penjelasan, ya, maka hatinya, pikirannya akan menerima dengan lapang dada. Wa yuridillahu wa yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Karena ada orang, ya, yang diingatkan, dibimbing, ayo ke masjid, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo sholat, ayo di saf pertama, ayo sholat wajibnya dirapikan, ayo sholat sunnahnya diperhatikan. Susah. Pertanyaannya, yang salah siapa? Gurunya atau muridnya? Innama anta munzir. Kita hanya sebatas mengingatkan. Adapun hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Dalam dakwah tidak usah ada keluh kesah. Dalam dakwah tidak usah ada putus asa. Kenapa? Karena kita hanya sebatas menyampaikan, Allah yang menentukan. Begitu juga dalam perjuangan, ya. Kejayaan milik Allah, perjuangan milik kita. Yang Allah butuhkan dari kita bukan hanya kemenangan, tapi yang Allah sangat butuhkan dari kita adalah perjuangan yang kita lakukan. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.